Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin, jamaah maghrib serta para pendengar dimanapun berada, mari kita awali dengan selalu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus-menerus Allah anugerahkan berbagai rahmat dan nikmatnya, baik dari sisi waktu, kesehatan. Yang sangat penting adalah umur yang masih Allah berikan kepada kita sekalian. Kehadiran kita pada malam ini di masjid yang mulia ini tidak lain adalah sebagai memenuhi seruan panggilan Allah, mencintai masjid, dan sekaligus sebagai rasa syukur kita pada Allah yang telah memberikan berbagai rahmat dan nikmat yang tidak sanggup kita hitung dan kita beri nilai. Selawat bering salam mari pula kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, malam ini mari kita lanjutkan materi umum kita adalah rubu' ibadah. Yang kaitan dengan fikih, persoalan-persoalan ibadah. Walaupun di sana sini kita kembangkan, tetapi tidak terlepas kaitannya dengan persoalan ibadah. Karena ibadah ini luas sekali cakupannya. Tidak hanya yang fardhu'in, yang ibadah mahdhah yang kita lakukan, tapi juga yang ghair mahdhah, itu lebih luas cakupannya. Dalam rangkaian termasuk muamalah ya, dan lain sebagainya. Ahad malam yang lalu kita sudah menjelaskan bagaimana sebuah proses kita mencari nafkah, rezeki, dan itu juga bagian dari ibadah. Asal yang kita cari rezeki itu dalam ridha Allah yang halal tentunya. Tidak lain, semua yang kita lakukan adalah untuk takarrub, pendekatan diri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada
kalau dalam bulan-bulan ini dan seterusnya ada kurban dan ada pengorbanan. Kurban itu kan dekat, mendekatkan. Dalam makna fikih, kurban itu mendekatkan diri kepada Allah dengan Allah melalui penyembelihan hewan kurban. Makna teks dan makna istilah. Kalau pengorbanan lebih luas tentunya, tidak hanya dalam bentuk penyembelihan hewan kurban, tetapi dalam semua aspek, harta, ya, waktu, tenaga, pikiran, ya. Tapi semua itu dalam rangkaian kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadir kita di masjid, duduk di masjid, ini kan perjuangan, kata Rasulullah. Menunggu waktu dari satu waktu salat kepada waktu salat berikutnya, itu fadzalika ribat, itu perjuangan. Karena tidak semua orang juga bisa duduk seperti ini, menunggu waktu. Ini perjuangan, fadzalika ribat, itu perjuangan, kata Rasul. Bapak Ibu jamaah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, baik, kita lanjutkan masih dalam rangkaian bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah dalam sisi-sisi mendapatkan ridha dari Allah. Di dalam Al-Quran paling kurang ada empat prinsip utama dalam kita menyikapi tentang harta, ya, tentang rezeki. Karena semua kekayaan, rezeki, harta yang kita miliki anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memiliki sifat Rahman dan Rahim. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Kita lihat prinsip pertama, bagaimana di dalam Islam, dalam syariat, ya. Kita dituntut oleh syariat, oleh Al-Quran, supaya hidup hemat. Kan dilarang, Al-Quran larang mubazir, ya, boros. Al-Quran membimbing umat ini supaya hidup hemat. Ada saving, ada tabungan, ya. Kebalikan dari hemat, boros, mubazir. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang mubazir, orang-orang boros, tidak hemat, itu kawannya syaitan. Di sifat-sifat tidak baik, ya, sifat-sifat syaitan, laknatillah, boros, ya, tidak hemat, ya. Quran menuntun kita supaya hemat, tidak mewah, ya. Dan ini kita lihat bagaimana sikap yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah sederhana, ya, tidak mewah, qanaah, ya. Kesederhanaan Rasulullah bukan berarti miskin papa, tidak. Tapi memang kesederhanaannya begitu. Akhlak, ya. Akhlak yang dibentuk oleh Al-Quran.
Maka tidak heran kalau ada yang sahabat bertanya bagaimana hal pribadi Rasulullah di rumah. Tentu Aisyah kan tidak bisa menjawab. Aisyah hanya dijawab, sangat terharu. Gak bisa menjelaskan bagaimana akhlak. Maka Aisyah ketika didesak mengatakan khuluquhu Al-Quran, akhlaknya Al-Quran, ya, akhlaknya Al-Quran, prototipe Al-Quran. Jadi kalau Rasulullah berjalan seperti berjalannya Al-Quran. Ini tuntunan yang pertama ya, hidup sederhana menurut Al-Quran. Tapi kalau sudah mewah, itu bencana. Lupa dengan nikmat, lupa dengan Allah. Kadang-kadang tidak bersemangat untuk ke masjid, untuk beribadah, kan begitu. Makanya Al-Quran juga mengatakan wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaihal qaul fadammarnaha tadmir. Al-Isra. Memang Allah menguji hamba ini. Ketika Allah ingin membinasakan, idza aradna an nuhlika qaryatan, ketika Allah ingin akan menghancurkan, membinasakan sebuah negeri, maka disuruh dulu cari harta yang banyak ya. Allah memberikan memang apa namanya ini, istidrat ya. Allah terus memberi dalam berbagai sisi ya. Allah beri nikmat ya, siang malam kepada dirinya ya. Fafasaku, tapi ketika nikmat itu ada, mereka jadi fasik, lupa diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengabaikan perintah Allah, tidak peduli dengan larangan Allah. Fafasaku fiha. Memang kalau orang sudah mewah, sudah kaya, sudah melebihi, itu biasanya keluar dari rel rambu-rambu syariat, gak peduli, gak begitu peduli dengan perintah, karena dia punya segala-galanya. Dan ini Qarun dulu, Fir'aun ya, Namrud, banyak contoh-contoh dalam Al-Quran. Fahaqqa 'alaihil qawlu fadammarnaha tatmira. Maka yang benar itu memang apa yang Allah beri sinyal itu. Pertama diberi kekayaan ya. Ketika diberi kekayaan, manusia ini lupa diri, lupa dengan perintah Allah. Tapi Allah tidak membiarkan. Maka Allah membuktikan kebenaran akan dihancurkan pada marnah, maka akan dihancurkan sehancur-hancurnya. Kenapa? Karena fasik, menentang aturan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hancur pada marnah tadmir ya. Banyak di dalam Al-Quran dijelaskan ada qaryah, negeri-negeri yang tinggal puing-puing ya. Digambarkan isyarat oleh Al-Quran umat-umat masa yang lalu sebagainya. Maka Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang pertama, bagaimana kita sterilkan diri, menormalisasikan diri, tidak mewah sehingga melupakan diri dan Allah, tapi hidup tuntunan Al-Quran, hidup sederhana. Yang pertama. Yang kedua,
tuntunan Al-Quran penghapusan ribawi. Ya. Riba ini kan kullu zaidah, semua yang bertambah itu kan namanya riba. Ya. Tak bantu seseorang, tak bantu, tapi nanti kalau kamu bayar itu harus ditambah, tambah sekian persen. Kalau tidak dalam 1 bulan juga lunas, itu digandakan. Itu siap bertambah, tambah. Ya. Itu ribawi. Ya. Maka ini sudah dihapus dan Islamnya hadir, Al-Qurannya turun. Itu menghapus sistem ribawi, praktik ribawi di jazirah Arab. Membasmi segala bentuk yang menzalimi orang, ya. Basmi akan diganti dengan sistem instrumen mudharabah, ya. Bagi hasil, atau kalau qardul hasan, ya. Namanya kalau kita pun membantu orang dengan ikhlas, 1 juta lu bantu, dia pulang juga 1 juta. Kan ini kita ada pahala di situ, walaupun uang tidak bertambah, tapi kita ada nilai keberkahan di situ. 1 juta tak bantu, 1 juta kembalikan. Nilai pahala kita sudah membantu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita disuruh oleh Al-Quran saling membantu dalam kebaikan, albir, dalam kebaikan. Artinya baik untuk diri kita, baik untuk orang lain, memberi manfaat. Kita sudah membantu, artinya sudah memberi sedekah. Orang yang sangat membutuhkan uang bantuan, ya, kita bantu, dia doakan untuk kita, mudah-mudah rezeki, panjang umur, ya, dan sebagainya lah. Di situ ada nilai. Tapi kalau kita ambil lebih, tadi jadi ribawi, malah jadi bara api neraka. Maka dalam Al-Quran beberapa ayat disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah wattaqullah la'allakum tuflihun. Jangan, wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali memakan hasil usaha dari riba. Sekarang kan disebut dengan bahasa lain rentenir, bubung ompeng. Ya. Saya kira karena Islam Al-Quran ini memberi garis rambu-rambu supaya kita berjalan pada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Pak Ibu hadirin kaum muslimin, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam pendekatan sufistik, pendekatan sufi, ya, orang-orang sufi, ya, ada garis, ya, di dalam. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan harus memiliki sifat wara, sifat wara, sifat merasa sesuatu itu kita hati-hati. Apakah mencari rezeki, penghasilan, ya. Orang-orang pendekatan sufistik, jangankan yang sudah
halal kadang masih dikhawatirkan syubhat. Begitu. Apalagi yang sudah jelas haramnya ya. Sangat hati-hati. Itulah wara. Wara namanya. Orang itu sangat wara, menjaga diri. Ikhtiar. Kehati-hatian. Tidak mau sembarangan, selektif ya. Dalam mendapatkan penghasilan atau rezeki sebagainya. Syubhat itu kan samar-samar, belum jelas halal dan belum jelas haram. Kehati-hatian itulah wara, ya, wara sebagainya. Makanya ada beberapa jiwa nafsu, kategori tingkatan jiwa dalam pendekatan tarikat Naqsyabandiyah. Ada jiwa amarah, amarah bisu. Itu disebutkan tidak ada unsur-unsur kebaikan di situ. Ada tingkat yang kedua, lawamah, nafsu lawamah. Itu sudah ada sedikit nilai, tapi masih ada juga hal-hal yang tidak baik. Di sini sudah ada iman, keyakinan, ada tauhid, ya. Yakin dia Allah Esa. Kemudian dia ada ma'rifat, memahami, meyakini Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ada jiwa mulhimah. Masih juga ada hal-hal yang tidak baik, tapi sudah mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Ada jiwa qanaah seperti kita sampaikan tadi, ya. Menerima semua pemberian dari Allah dan merasa puas dengan apa yang ada, ya. Kemudian ada jiwa mutmainnah seperti disebutkan di dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Ini kan sudah bagus sekali pada tingkat yang keempat ya, dalam tarikat Naqsyabandiyah, ya. Ada yang menulis seperti itu. Ada jiwa mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembali kepadaku, bagi jiwa-jiwa yang tenang nanti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jiwa mutmainnah sudah lebih, yang pertama memiliki sifat al-jud, tidak kikir terhadap rezeki yang Allah berikan, hana-hana bakhil, mudah memberikan. Itu sudah memiliki jiwa mutmainnah. Hanya pemberian Allah, ini milik Allah, bukan milik mutlaknya kita. Cuma Allah memberi singgah beberapa saat kepada kita sekalian. Ini sudah sangat mudah memberikan ya. Kemudian tawakal, dia selalu berserah diri. Ini orang mutmainnah, sudah berusaha, yang menghasilkan dari usaha, dia tawakal ala Allah, menyerahkan diri, tidak merasa kurang ya, tapi merasa sudah puas yang Allah berikan ini ya. Walaupun hanale orangnya mendapat, tapi sudah ada, alhamdulillah, tawakal, menyerahkan diri, tapi berusaha dulu. Yang keempat, orang mutmainnah ini memiliki rasa syukur, sifat syukur atas nikmat yang Allah berikan, sedikit atau banyak. Asyukru wal i'tirafu bin ni'mah wal qiyamu bil khidmah. Syukur adalah dia mengakui apa yang nabak katanya, pamandum adalah anugerah Allah, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita berusaha, ikhtisab, ikhtiar. Kemudian ada aridha, rela terhadap ketentuan Allah. Menyapun orangnya Allah tidak memberikan sesuatu, kita tetap ridha, ikhlas, tidak mengomel ya. Tidak mengomel,
sedikit banyak kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada sifat khaswat, takut mengerjakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, ya. Kemudian yang kelima ada jiwa mardiyah, irji'i ila rabbiki radhiyatam mardiyah. Ini sudah tinggi lagi nih, ya. Jadi mardiyah akhlak lahir batin, ya. Tidak hanya dalam sifat lahiriah, tapi dia melakukan sesuatu juga tanpa orang lihat. Dia lakukan itu. Tahajud malam hari, kan tidak orang lihat. Batiniyah terpanggil, pendekatan takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meninggalkan sesuatu yang selain Allah. Tidak mau menduakan, tidak mau menganggap ada sesuatu yang lebih kuat selain Allah, ya. Tidak ada. Kemudian hamlul khalq, mengajak kepada kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian suka memberikan maaf kepada orang lain. Ini sifat-sifat mardiyah yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terus di dalam kebajikan, dalam kebajikan. Walaupun tidak banyak memberikan untuk orang lain, tapi dia tetap memberikan. Walaupun 2.000, 5.000, tetap dia berikan. Tidak merasa berat untuk melepaskan bagian-bagian nikmat yang Allah berikan kepadanya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang terakhir, jiwa kamilah, ya, dan jiwa radiyah, jiwa yang sangat sempurna, ya, dan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh ini radiyah, radiyatam mardiyah, al-karam, punya sifat senang bersedekah, senang melihat orang lain punya kelebihan dibandingkan dengan kita, suka bersedekah. Ini pada tingkat yang ketujuh, sifat radiyah. Kemudian asud, dia selalu zuhud dengan dunia ini, ya. Kemudian ikhlas, memurnikan niat hanya kepada Allah dalam semua hal. Kemudian wara, yang tadi berhati-hati di dalam beramal. Ini wara yang disebut oleh definisinya oleh Imam Al-Ghazali, kehati-hatian. Ini pada tingkat jiwa radiyah, memiliki sifat wara, tidak sembarangan mengambil, apalagi yang bukan hak kita, tapi sangat selektif di dalam mencari harta pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu pada tingkat tadi ribawi, ya, kedua. Yang ketiga, Al-Qur'an memberi tuntunan implementasi zakat. Zakat sebuah sistem dalam Islam untuk tidak harta ini hanya pada seseorang, ya. Makanya Al-Qur'an mengatakan kai la yakuna dulatan bainal aghniya, supaya harta ini tidak bertumpuk pada satu orang, tapi ada dirasakan oleh orang lain. Janganlah harta kekayaan itu bersifat kapitalis atau sosialis, hanya dimiliki oleh seseorang, tapi harta itu supaya beredar
juga dinikmati oleh orang-orang yang lain. Makanya di dalam Islam, dalam Al-Quran dituntun ada sistem zakah, implementasi dari harta itu tidak hanya dimiliki oleh seseorang, malah dikembangkan lagi. Ada sifat sukarela, infak, ya. Ini syariat. Ada sedekah, ya. Ada sedekah. Kemudian juga ada wakaf, ya. Gimana Islam itu mengatur supaya harta ini tidak hanya di tangan seseorang, supaya dinikmati juga oleh orang lain. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun nikmat yang Allah berikan itu supaya ini juga diberikan kepada orang lain. Juga orang ingin merasakan nikmat yang ada pada orang kaya itu. Apalagi kita berikan wakaf, ya. Melepaskan hak milik yang kita miliki selama ini, sangat kita sayangi, sangat kita cintai, kepada jalan agama, kepada jalan Allah, dan itu menjadi milik Allah. Ketika seseorang wakif menyerahkan hartanya, tanah yang produktif, bangunan tokonya atau rumah dan lain sebagainya, atau uangnya, tentu dia akan melepaskan itu. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in, tidak akan sampai, kata Allah, lan tanalul birra, tidak akan sampai kamu kepada sebuah kebaikan. Albir, albir ini dalam beberapa kitab tafsir kita lihat ditafsirkan dengan al-jannah, surga, ya. Albir surga, artinya kamu tidak akan sampai kepada albir, kepada surga Allah, sehingga kamu menafkahkan bagian-bagian kecil dari anugerah rahman Allah di jalan Allah terhadap apa yang sangat kamu cintai, mimma tuhibbun. Maka kan yang kita sayangi, kan dulu para sahabat dari Abu Bakar, Umar, Utsman bin Affan, Ali, dan para sahabat lain tidak pernah pikir, ya, terhadap harta menjadi anugerah, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka siap menyerahkan. Dan kalau juga di Aceh kan kita kenal ada Baitul Aceh. Ini mau akan berangkat haji, mungkin akan mendapatkan lagi, ya, dari Baitul Aceh, bagian dari wakaf Habib Uga dulu, ya. Saya kira begitulah, wakaf itu harus dijaga dengan amanah, tapi yang dimanfaatkan kan hasilnya, innya harus tetap dipelihara supaya pahala itu mengalir kepada si wakif sekalipun dia sudah tiada, sekarang berada di alam barzah. Ya, saya kira begitu tinggi nilai di dalam Islam, tuntunan Al-Quran itu sendiri. Maka kita tidak perlu kikir, ya. Sedikit kita keluarkan, tapi Allah berikan lebih daripada itu. Kalau diumpamakan satu butir jadi 7 tangkai, setiap tangkai ada 10 atau 100 butir, 7 tangkai jadi 700. Di situ nilainya. Memang tidak bisa kita kuasai karena dia abstrak, ya, tidak langsung bisa kita apa. Tapi Allah memberikan dalam bentuk lain, dalam bentuk-bentuk yang falah, kebahagiaan, kesuksesan kita hidup di dunia ini dalam bentuk falah. Falah artinya beruntung, ya, orang-orang beruntung. Falah ini ada 2, falah di dunia, beruntung di dunia, dan falah di akhirat, beruntung di akhirat, ya.
beruntung di dunia itu Allah berikan hidup terasa nikmat. Nampak? Ketika ditanya sesuatu, apa rasa perasaan kita kalau Allah sudah memberikan sesuatu banyak kepada kita? Abstrak sekali. Tapi kita merasakan nikmatnya hidup ini. Terasa nikmat hidup, ya. Terasa tenang hidup kita. Keluarga kita aman. Ya. Itu falah di dunia, keberuntungan di dunia, ya. Kemudian yang kedua, keabadian yang terbatas, ya. Umur, berkah, ya. Memang dunia abadi tapi terbatas, ya. Sehat, ya. Tidak terasa sesuatu yang mengkhawatirkan, ya. Mungkin Bapak Ibu merasakan itu, ya. Tidak ada sesuatu yang membuat kita gelisah, ya. Dan sebagainya. Kemudian falah di dunia juga izzah. Walaupun kita sederhana hidup, tapi dihargai, izzah, kehormatan, dihargai oleh orang lain, ya. Izzah, izzah itu memang milik Allah, milik Allah. Walillah izzah. Tapi izzah itu juga diberikan kepada hamba yang dicintai oleh Allah, dihargai, ya. Tidak dicaci marut dan sebagainya, tapi dihargai, dihormati oleh orang lain. Walaupun orangnya sederhana, bukan orang kaya, bukan pejabat, tapi punya izzah hidup di dunia ini. Sementara falah di akhirat itu disebutkan antara lain keabadian tanpa batas. Bang, di akhirat mana ada batas lagi? Mungkin angin surga, ya. Atau nanti dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Mungkin sejak di alam barzah, diluaskan kubur, ya, angin surga, ya, dan sebagainya, diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Keabadian tanpa batas. Kalau di dunia ini kan terbatas. Sampai batas umur ajal kita. Atau ada faktor lain. Tapi di akhirat nanti, falah di akhirat tidak ada batas. Terus kita dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tak ada lagi yang dibutuhkan di sana. Kalau dia masih ada kebutuhan, tapi di akhirat sudah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nggak ada sesuatu yang kurang. Tapi kalau dia masih ada nafsu sedikit, ya. Tapi di akhirat nanti nggak ada lagi. Sudah Allah cukupkan itu semua untuk hambanya. Yang terakhir, izzah, kehormatan tanpa ada unsur kehinaan sedikit pun, karena Rahman Rahim, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, tuntunan Al-Qur'an adalah menjalankan usaha ma'isyah kita yang halal, ya. Tidak maisir, unsur-unsur yang judi, tidak garar, penipuan, ya. Tidak spekulatif, ya, untung-untungan dan sebagainya, ya. Semua ini dalam kerangka halal, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan, kullama zadal matlub sa'uba masalikuhu wa kathura aqabatullah wa tala zamanuhu. Setiap peringkat perjuangan kita dari satu tahap ke tahap berikutnya, kita cari ilmu, kita cari rezeki, memang sulit. Sa'uba masaliku, memang tidak mudah, ada rintangan. Rintangan itu harus sabar kita. Wa kasura akabah, dan banyak
hal-hal kendala yang kita hadapi. Harus sabar. Watala zaman, memerlukan waktu yang lama untuk mendapatkan sesuatu itu. Mari Bapak Ibu sidang jamaah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak pernah pesimis, tapi selalu dalam hidup ini optimis. Ada harapan dengan jiwa positif, ada harapan perubahan dari yang tidak baik kepada yang lebih baik. Dan mudah-mudahan juga tahun ini jamaah haji akan segera berangkat. Kita doakanlah supaya menjadi tamu-tamu Allah yang ibadahnya nanti diterima, menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita pun yang belum berkesempatan, insya Allah Allah beri kemudahan, asal upaya kita lakukan dengan penuh ikhlas dan semata-mata mengharapkan ridha Allah